Tadi lu juga sempat ngomongin tentang lu harus sampein apapun itu, ya kan? So, what do you think about open-minded? Oh, penting banget. Open minded penting. Oke. Dan yang menurut gua untuk orang mau open minded, environment-nya open minded. Tuh. Oke. Soalnya gini. Contoh misalnya gini, lu tipikal open minded, tapi gua enggak. Pas lu share, gua turn down idea lu. Sekali oke, dua kali oke, tiga kali, empat kali lu malas ngomong. So me and the other co-founder, four of us, we have these startups called Dogether. Dogether simply help people to get healthier from all our services. We have two B2C services right now. We have DoFits, basically enable our customers to do exercise, online booking, reservation too from our platforms. All kind of sport facilitated activity from like yoga, boxing, Zumba, gym, body workouts, all kind of sport activities. We have 240 facility in our platform across Jakarta, and we also just starting expanding to Bali and Bandung. Outside of the memberships, we also help people who we call it just about to coming to industry. People who wanna taste about what is exercise, what is healthy lifestyle. We have Do Access. And the second services, which is DoFood. DoFood actually enable our customers to go to our apps to find this best healthy catering what we have today in Jakarta. DoFit and DoFood actually giving in a glimpse of idea what Dogether trying to do, basically the biggest healthy lifestyle platform. In my life so far, what my life journey has been taught me is your mind is your power. I'm really cautious about what I'm thinking, because what I'm thinking will be what it will become into what we have today. This journey be taught me is what you think is really important, because it will resulting is actually the real outcome in your life. Obviously, we hope Dogether can actually fulfill our visions, give and access and help Indonesian people and greater people in Southeast Asia in the regions to get healthier in the most easiest way. That will be our main hope, to fulfill our visions. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang CEO nih, tadi lu juga mention tentang CEO kan. Apa bedanya Fauzan Gani di belakang meja dan di luar meja kerja gitu? Apakah lu orang yang idealis? Apakah lu orang yang serius banget? Gimana tuh? Apa tuh bedanya? Gue tuh mengharapkan all my teams tuh bisa reach out ke gue. Dan ide, idea itu bisnis, marketing apapun, itu kan nggak selalu datang dari C-levelnya, itu dari apapun. Dan itu tuh yang selalu gue encourage lah ke tim gue. Pokoknya kalau lo ada ide apapun, share gitu. Ya, mungkin salah satu contohnya adalah begitu kita ada intern pitching ke gue sebuah idea, kak kayak ini lucu nih kak, gini. Gue FGD lagi, gue review, ternyata akhirnya kita build the function. Jadi one of the function adalah kalau lo mau booking kelas olahraga di Dogether, lo bisa lihat nih siapa yang datang. Nah, itu function itu dari anak intern. Jadi dia pitching ke gua, terus benar juga ya. Kita research lebih dalam, ternyata orang tuh kepo kan. Kepo pengen tahu siapa sih nih datang gitu. Akhirnya kita buat fitur itu. Dan itu menjadi one of the kita lihat dampaknya signifikan secara numbers, booking sama retention. Gitu, signifikan banget. Wah, signifikan. Wah, oke. Jadi apa bedanya nih kalau di belakang meja? Kalau di luar meja, kalau misalnya di luar kantor ya gue lebih santai aja. Santai aja ya. Misalkan nih, kayak lo ketemu sama tim lo gitu di luar kantor gitu ya kan. Terus lagi weekend lah di satu tempat mana gitu ketemu gitu. Manggilnya tetap Pak Fauzan? Enggak ada yang manggil gue Pak. Oh, dia manggil Pak. Gue nggak mau manggil Pak. Gitu. Itu udah manggil gue Zan, Fauzan. Atau kalau misalnya umurnya lumayan jauh kayak intern gitu, ya manggil gue Kak. Gitu Kak Fauzan. Iya. Nah, gue ya udah lah, gue kita tim kan yang full time 25 gitu kan, 25. Kita nggak segede gitu kok gitu. Buat apa lu hierarchy gitu? Yang penting sekarang adalah scope kerjaan gua apa, lu apa gitu. Hierarchy nomor 2. Just be independent. Nah, kalau misalkan dari hal yang telah lo buat nih Jan, ada nggak sih kayak statement dari lo sendiri yang kayak ini tuh company anak muda gitu? Enggak. Kalau gue sih ngeliatnya emang anak muda sih. Anak muda. Kalau gue lihat ya, misalnya ke
gue visit ke other entrepreneur gitu-gitu. Oke. Even foundersnya relatif gue paling muda. Kalau kita kumpul-kumpul, iya relatif gue paling muda karena lumayan jarang yang startnya baru lulus. Kan gue baru lulus. Iya. Jadi gue quite lucky head start duluan dari umur usia 23 ya? 23 ya? 23 24 lah. Iya, 23. Iya, gue head start di situ. Jadi kalau gue meeting pun misalnya dari investor, VC ataupun ada startup, ya relatif gue paling muda gitu. Dan di kantor pun juga, since gue umur 27, ya rata-rata umurnya segitu aja. Segitu aja. Ada yang lebih tua nggak? Ada. Co-founder gue lebih tua semua. Oh gitu. Chief product gue tuh 10 tahun atas gue. 10 tahun. 10 tahun. Oke. Terus? CTO gue tuh 3 tahun atas gue. Kalau CEO gue seumuran. Oke. So how can you handle it? Dari perbedaan umur itu, karena gini, menurut gue kan juga pernah kerja di intern gitu ya. Di satu sisi gue ngeliat kalau misalkan ada jenjang umur yang kayak lu tuh anak kecil nggak tahu apa-apa, ya nggak sih, lo pernah denger gitu nggak sih? Iya kan? Iya. Nah itu how can you handle it? Kalau gue kayak umur di bawah gue, karena gue pada posisi itu, gue nggak mau buat kayak gitu. Makanya kalau misalnya gue meeting, even sama intern gue tanya, lu ada ide apa? Kita lagi meeting. Kalau lagi circle meeting, gue tanya everyone. Everyone harus ngomong. Lu mau di accounting kek, di produk kek, intern kek, apa kek, lu ada ide apa? Gitu, gue point out gitu karena ya gue pada posisi mereka, dulu gue pernah kerja juga kan, ada kadang-kadang itu nggak ditanya, kan baik yang gue bilang ide itu bisa datang dari mana aja. Especially gue handling a business yang involve main customer kita umur 20 sampai 35 kan. Yes, bener banget. Nah, gue harus tetap relate tuh. Karena sih yang umur 22, 23 gitu. Itu reasonnya kita selalu punya anak intern. Gue mau tahu ada apa sih di umur 22, apa sih di umur 23 gitu. Itu yang gue mau ke bawah. Kalau yang kayak misalnya ke other partner gue gitu. Scope harus clear gitu. Kita dari awal berempat kita divide scope, kita clear. Gue handle apa, produk handle apa, operation handle apa, tech pegang apa. Pilar masing-masing kita trust itu. Kalau misalnya produk bilang kayak gini, gue trust. Operation bilang gini, gue trust. Kalau misalnya tech bilang gini, gue trust. Kalau investment, marketing apa, gue bilang trust gue. Tapi kalau misalkan ada salah satu dari tim lo nih yang keteteran lah misalkan, lo nge-backup atau gimana? Iya. Jadi kan bisa ada pairing-pairingnya juga. Ada pairing. Kita bisa ada weekly meeting, selalu cek ada apa. Dan itu yang selalu gue usahain improve ya. Kita nggak jauh dari perfect lah gitu. Dan gue biasanya per quarter ada one-on-one session. Jadi gue meeting sama everyone per person gitu. Sharing session. Nah, itu biasanya kawan tuh ada masalah apa, ada communication yang mandek, ada bottleneck apa. Itu yang berusaha diperbaikin. Wah keren. Nah Jan, tadi lu juga sempat ngomongin tentang lu harus sampein apapun itu, ya kan? So, what do you think about open-minded? Penting banget. Karena kan kayak dari open minded relate ke apa aja yang lo rasain, dan walaupun itu tidak sesuai lo harus sampein, tapi dengan dikemas dengan komunikasi yang baik. Then so what do you think about that? Open minded penting, dan yang menurut gua untuk orang mau open minded, environment-nya open minded. Tuh. Soalnya gini, contoh misalnya gini, lu tipikal open minded, tapi gue enggak. Pas lu share, gue turn down idea lu. Sekali oke, 2 kali oke, 3 kali, 4 kali lu males ngomong. Kalau lu ngomong, gue cuma dimarahin doang. Bener banget. Jadi kadang-kadang kita sebagai listener mau tuh idenya itu unfortunately kita tahu kalau kita experience itu nggak akan works, udahlah listennya dulu. Gitu. Listen ya. Iya, dengerin dulu, terus kita jelasin. Ada kok gitu. One of our intern juga pitching sebuah marketing campaign project gitu loh. Sebelumnya ada pernah kita lakuin gagal gitu. Gue dengerin, gue bilang gue selesai, gue bilang ini dulu kita pernah lakuin, kita gagal, ini kegagalannya, tapi feel free kalau mau cobain. Berhasil loh. Projectnya Kampus Ambassador. Udah sampai sekarang kita jalanin. Serius? Kita pernah jalanin, gagal total. This intern pitching ke gua. Gua bilangin dulu kita pernah gagal bla bla, tapi ya udah kalau mau jalan projectnya gua support, gua jalanin. Berhasil. Kurun lama berapa waktu tuh? Projectnya 3 bulan berhasil gitu. Dan sampai sekarang itu menjadi project per 6 bulan kita. Kampus Ambassador. Gila, keren banget. Iya. Berarti dari intern lo sendiri juga udah ada yang jadi naik tingkat ya? Udah. Banyak ya dari situ ya? Banyak yang full time,
Ada yang mereka lanjut kuliah lagi, tetap ngobrol. Ada yang jadi temennya intern di kita. Iya. Nah lo ada rencana nggak lanjut kuliah lagi? Belum sih. Gue pengen. Cuma tough juga sekarang. Iya, tough banget. Gue pengennya kuliahnya tuh nggak online. Iya. Oke. Gue pengen karena menurut gue mungkin tiap orang beda-beda opini ya. Bagi gue kalau kuliahnya online, kuliah itu di luar education ya. Yang penting itu networking. Gitu. Bagi gue yang gue beli itu yang gue bayar adalah di luar education sendiri ada networknya. Nah kalau secara online, networkingnya quite difficult menurut gue. Kenapa? Kenapa difficult menurut lo? Apalagi ya Pak, contohnya COVID lah. COVID ya? gitu. Gue ngerasain kalau gue trying to build the relationship through COVID, through Zoom atau online itu agak susah lah. Mungkin ada part gue nggak experience juga. Angle-nya gue nggak dapat. Gitu. Cuma kalau gue ketemu meeting in person, ya kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Iya. Wah, gila, keren banget Zen, parah. Nah, terakhir nih Zen, apa yang dibutuhin seorang entrepreneur untuk memulai bisnisnya? Lo kan udah berjalan nih hampir 2 tahun. Kesabaran yang tinggi. Kesabaran yang tinggi. Asli itu gue. Menurut gue kalau misalkan lo pengen quick win, for sure tuh bukan kuncinya. Bukan kunci. Karena lu buat any business ya, quick win tuh rare banget. Dan quick win tuh menurut gua, yang quick win orang itu sebelumnya itu udah punya kayak ton of experience. Kelihatannya quick win, sebenarnya tuh enggak. Gitu. Jadi kenapa gua bilang sabar? Karena ya pas lagi lu jalanin ide bisnis lu, yang lu perluin sabar aja. Kayak misalnya kita, 2020 supposed to be one of the biggest year buat kita. 2019 kita gokil banget. 2020 dari Januari itu angkanya udah tinggi banget. Tiba-tiba COVID. Lu mau gimana lagi? Lu harus sabar dong gitu kan. Lu harus strategi lagi gitu. Karena apalagi lu nanti lu akan familiar dengan kata enggak, belum, similar itulah intinya enggak. Gitu kan. Intinya enggak. Terus kalau misalnya lu pengennya menang mulu, susah. Iya, bener. Jadi menurut gua kalau mau buat usaha apapun nih, mesti sabar sih. Mesti sabar ya. Takes time asli. Takes time. Nah, lo sekarang udah berdarah-darah belum buat Together? Udah jelas lah. Jelas ya. Semuanya ngerasain itu ya, pasti ya. Tapi menurut gua berdarah-darahnya at least bagi gua enjoy aja sih. Kenapa lo enjoy dengan berdarah-darah lo? Kenapa ya? Apa karena ini passion? Karena kan gini ya, di generasi milenial sekarang ya everything basicnya itu adalah passion. Gitu kayak gue mau ngelakuin hal ini, gue suka dengan environmentnya, gue suka dengan hasilnya, prosesnya. Kadang ada yang suka, kadang ada yang enggak gitu. Jadi ya udah ngerangkum semuanya. Karena gue passion dalam hal ini. Cuman kan untuk meyakinkan orang tua kadang susah ya. Orang tua emang tricky. Awal-awal tricky juga sih. Terus? Misalnya ngomongin orang tua dikit, pas lagi awal gue nggak boleh. Terus waktu itu gue minus setahun. Gue bilang ke orang tua gue, kasih gue setahun. Gue prove the model. Kalau misalkan ini jalan dan invest, lu biarin gue jalanin ini. Cuma kalau gagal, ya udah gue cari kerja. Toh ibaratnya gue, ya alhamdulillahnya gue lulus, GPA gue oke. Dan gue show ke orang gue kan, gue build bisnis ini bukan karena gue nggak bisa pekerjaan. Gue dapet job offer kok dari di big companies. Cuma gue decide aja enggak. Jadi gue bisa apply to anywhere asal gitu. Kalau ini gagal. Jadi ada time frame juga. Ada targetnya. Karena menurut gue ada target dan time frame. Kalau misalkan lu buat ngejar sebuah mimpi nih, tapi nggak ada timeline-nya, lu cuma mikir gue mau kok. Iya, bener banget. Nggak finite gitu. Cuma kalau lu buat finite, ya kan, anjir, sebuah bulan lagi, gue nyampe sini, gue harus 2 kali lipat, 3 kali lipat kerjanya gitu. Nah itulah kenapa bagi gue berdarah, tapi gue ada ya as a business harus ada finite goals. 2 tahun ada apa, 3 tahun apa. Terus gue tau, ini udah setahun lagi udah harus sana, kita harus double up lagi, triple up lagi gitu. Tapi pernah nggak lu udah nge-plan sesuatu nih, tapi di jalan nggak sesuai dengan plan lo?
Udah banyak lah. Banyak ya? Covid nih nggak? Iya. Gue nggak planning ada Covid. Iya. Tiba-tiba. Oke. Dan itu ya harus di-embrace aja sih. Yeah. Karena bagi gue ini ibaratnya strategi itu nggak boleh fix. Oke. Gitu. Kenapa? Karena kalau strategi fix, kalau tiba-tiba environment berubah, lu fix, outputnya nggak akan dapat output. Iya. Hal kayak gitu buat pegangan lo doang. Gitu. Tapi lu harus lihat day to day misalnya kayak gini lah. Example-nya kemarin kita mau buat campaign gitu kan. Kita ada strategi nih, tiba-tiba ada opportunity. Opportunity gitu. Kemarin gua Guritno. Wow. Kebetulan kita kenal ngobrol, itu mau dong ikutan gitu. Serius loh? Ya, akhirnya kita buat kemarin banget baru ikutan ngapain? Ngajar kelas. Ngajar kelas. Datang kan lo gak sih? Kan virtual. Virtual ya. Dan itu kita buat close event. Gitu. Tapi kita publish itu. Jadi kan awal strateginya apa? Ada opportunity, kita harus adjust. Iya. Itu yang positif, yang negatif juga banyak. Kita harus kita adjust gitu. Enak banget kalau misalnya bisa planning semua event berhasil. Iya. Almost impossible sih menurut gue. Iya, karena gitu ya, misalnya kayak gue lagi jalanin sekarang dan gue ngeliat gitu ya di kehidupan nyata gitu ya, di temen-temen juga. Ketika lo udah nge-planning sesuatu, nggak sesuai nih, ternyata ada yang belok sedikit, udah langsung lepas gitu, Jan. Nah, itu nggak bisa sih. Iya, itu nggak sabar namanya. Iya, itu dia. Jadi kayak mau enaknya aja, tapi ngejalanin prosesnya nggak suka. Iya. Gitu. Jadi ya buat teman-teman di luar sana yang nonton nih, Jan, pesan-pesan lo apa nih? Harus sabar. Oke. Justru ini kalau ini pendapat gue selalu bilang juga, even ke cewek gue bilang, pada saat perihnya tuh mentok. Ini perih ya? Iya, berarti lu berdarah mentok. Artinya itu udah mau belok tuh, udah mau sukses lu. Waduh. Karena itu selalu bilang pada saat kita kayak together kayak kita gila banget pas Maret April kan. Gue tahu ini kayak kan kita bakal bounce back. Alhamdulillah kita bounce, kita dapat investment juga. Akhirnya kita ya aman lah semuanya. Jadi intinya bagi gue buat yang denger juga, pada saat situasi itu makin perih ya menurut gue. Makin perih. Artinya itu lagi ada emas. Kalau lu lihat meme yang kayak misalnya orang ada gali lambang, tak dia udah capek-capek, tinggal sedikit lagi. Itu ada diamond nih, tapi dia mundur. Basically kayak gitu. Karena pas sedikitnya banget, itu perihnya mentok. Perihnya udah mentok sakit banget, karena lu ibaratnya udah endure a lot of pain kan. Rasa kayak udahlah, ini gue bounce aja. Iya, bener. Iya, gue setuju banget sih tentang itu. Wah, Jan, ini pokoknya keren banget. Thank you so much. It's nice to talk with you. Keren banget udah datang. Boleh kita share our story juga gitu. Iya dong, harus dong, karena emang itu tujuan gue ya. Karena tujuan gue adalah gue pengen banget nih teman-teman di luar sana juga lebih tahu gitu karya-karya anak bangsa yang memang patut untuk dihargai gitu, Jan. Dan tadi pesan Fauzan juga, lo harus sabar. Kalau misalkan udah perih banget, udah mentok, nah tadi udah mau ada emas tuh. Lu kan? Pikirnya tuh meme yang ibaratnya tinggal sedikit lagi tuh dapat diamond. Itu tuh menurut gua itu the actual truth kadang-kadang. Tuh. Kita ibaratnya udah endure a lot of pain, tapi ngerasa kayak udahlah, gua give up ya. Tapi ternyata itu tuh momen kayak anjir lu dikit lagi dapat. Keren, filosofi dari Fauzan Ghani keren. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di next meetup berikutnya. Gue Fahmi Latif, signing out, dan narasumber gue Fauzan Ghani. Oke, kita ketemu lagi di next video. I'll see you soon. Bye.